Clash of Minds mempersembahkan Walter, Faith, Martin, Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 113 Injil Yohanes, hanya untuk telingamu, pekabaran untuk zaman kita bagian 1. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo, Walter. Selamat siang Martin. Apakah Anda sehat? Saya sehat, terima kasih. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu dalam diskusi ini. Terima kasih memberikan kami kesempatan melakukan hal ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Martin, kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Saya juga meyakini bahwa kita dengan cepatnya sedang menuju ke puncak zaman. Karenanya, adalah penting kita memahami topik-topik mengenai penutupan pintu kasihan. Hujan akhir. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan topik itu. Jadi, kita mempunyai 2 program berturut-turut, di mana kita mendiskusikan peristiwa-peristiwa terbaru. Di mana kita melihat topik-topik berita, perang Rusia lawan Ukraina, dan semua hal yang terkait. Tetapi kita ingin selalu memastikan kita tidak kehilangan pegangan spiritualitas kita. Jadi kita akan membahas Injil Yohanes. Dan bertahun-tahun silam, tepatnya, 4 tahun silam, 5 tahun silam, wah waktu berlalu begitu cepat. Saya pernah memberikan khotbah yang berjudul For Your Ear Only, hanya untuk telingamu. Dan kita akan kembali melihat apa yang dibahas dalam khotbah itu, dikaitkan kepada Injil Yohanes. Tetapi sebelum kita melakukannya, marilah pertama-tama kita membicarakan arti para murid-murid Yesus, dan pekabaran yang mereka bawakan. Saya tidak tahu apakah semua orang menyadari, bahwa sesungguhnya urutan-urutan kitab di dalam Perjanjian Baru tidaklah sama dengan yang ada sekarang. Jadi ketika Anda mengambil Alkitab Anda dan melihat Perjanjian Baru, Anda melihat urutan-urutan tertentu. Pertama-tama kitab-kitab Injil, diikuti oleh kitab Kisah Para Rasul. Dan yang sekarang, segera diikuti oleh tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dan pada bagian akhir, terdapat kitab Yakobus. Dan kitab Petrus. Dan tulisan-tulisan surat Rasul Yohanes dan kitab Yudas. Nah, pada mulanya, kitab-kitab itu tidak ditempatkan di belakang. Kitab-kitab itu ditempatkan segera setelah kitab Kisah Para Rasul. Jadi, mengapa ada orang yang mengubah urutan-urutan itu, masih merupakan misteri. Tetapi urutan-urutan yang aslinya sungguh bermakna. Bukannya merubahkan isi dari firman Allah. Tetapi ini merubah pikiran dan penyampaian. Karena Rasul Paulus adalah seorang ahli teologia, yang membawakan perlambangan-perlambangan. Tetapi para penatua gereja, seperti Yakobus dan Yohanes, dan termasuk Rasul Petrus, merekalah yang pada dasarnya, memberikan pengarahan akan hal-hal yang mesti dipahami di masa depan. Dan mereka merupakan murid-murid yang keberadaannya, langsung ada setelah kenaikan Yesus ke sorga. Benar. Mereka semuanya ada selama 3,5 tahun kemudian. Jadi ini merupakan pekabaran yang ditujukan bagi gereja.
Jadi, jika kita melihat urutan-urutan asli dari kitab-kitab Perjanjian Baru, ketika Perjanjian Baru, pada mulanya dikanonisasi oleh Rasul Paulus, Rasul Peter, dan Rasul Yohanes. Dan ini merupakan aspek penting lainnya, karena ada yang berpikir bahwa oleh gereja, yang menyusun kitab-kitab ini. Dan bahwa gereja Katolik, yang memberikan urutan-urutannya dan semua hal-hal ini. Ini tidak benar. Ini jauh sebelum adanya gereja Katolik. Adanya rasul-rasul, seperti Paulus, Petrus dan Yohanes. Dan merekalah yang menyusun kanon dari Perjanjian Baru. Lalu tulisan-tulisan surat umum, ditempatkan setelah kitab Kisah Para Rasul, dan sebelum tulisan-tulisan surat kitab Roma. Nah, tulisan-tulisan surat umum ini merujuk kepada tulisan-tulisan Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dan Yudas. Jadi tulisan-tulisan surat, kitab Yakobus, 1 dan 2 Petrus, kitab Yohanes, 1, 2, dan 3 dan kitab Yudas, segera mengikuti kitab Kisah Para Rasul. Dan teks Bizantium masih mengikuti urutan ini. Jadi, ini menarik, ini tidak merubah firman Allah, melainkan merubah cara berpikir Anda, yang dikaitkan dengan Anda bersiap untuk hal yang akan segera terjadi. Benar, ini sama seperti ketika Anda membaca sebuah buku atau novel, lalu Anda mulai dari tengah, kemudian ke awal, kemudian ke akhir. Anda bisa dibenarkan melakukan hal ini, tetapi ini bisa mengubahkan sedikit cara berpikir Anda. Benar sekali. Jadi, apabila urut-urutan ini tetap dipertahankan, maka akan berkurang kebingungan yang berkaitan dengan hukum dan kasih karunia. Karena jika Anda langsung membaca tulisan Paulus, maka Anda bisa menjadi bingung. Dan terimalah kenyataan, bahwa dunia sangat bingung. Itulah yang terjadi. Jadi bukti puding itu enak, kalau kita memakannya, bukan? Jadi jika Anda melihat dunia Kristen, sangat jarang, orang mempelajari kitab-kitab lainnya. Mereka hanya memusatkan perhatian mempelajari tulisan-tulisan Paulus. Jadi ini menunjukkan, mereka mungkin menjadi bingung. Karena cara Paulus menaruh segala sesuatunya, yang berkaitan dengan hukum. Ya, jika Anda mendapat pernyataan sangat jelas dari para rasul, lalu adanya penjelasan dari tulisan Paulus, maka Anda tidak akan begitu saja kehilangan cara pandang Anda. Jadi, salah satu topik yang sangat penting, ialah penurutan kepada hukum Allah. Karena hukum Allah merupakan standar penghakiman. Dan hukum Allah juga merupakan standar penentuan dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. Dan tidak ada pemerintahan di dunia, yang tidak melandaskan sistem keadilannya kepada hukum. Jadi, jika kita meneliti surat-surat Yakobus, dan Petrus dan Yohanes, maka kita bisa melihat, mereka memainkan peranan sangat penting, dalam membawakan topik ini menjadi hal yang utama. Dan sebagai contoh, di dalam kitab Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, Yakobus sangat menekankan kepada penurutan. Dan dia juga menempatkannya seperti mereka kembali menaruh hukum ke tempat yang semestinya, karena para pimpinan gereja telah menyelewengkannya. Ya. Yakobus 2 ayat 9, dikatakan, tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran. Di sini terdapat pernyataan yang sangat penting. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Yakobus, jangan mendengar perkataan orang-orang. Jangan mendengar perkataan orang-orang Farisi. Melainkan dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jangan memandang muka. Pemberitaan Injil itu penting. Tetapi hanya bernilai, jika selaras kepada firman Allah. Karena orang-orang begitu melekat kepada orang. Dan ketika orang itu sangat mengecewakan, mereka membuang segalanya bersama-sama. Dan secara tiba-tiba tidak lagi mempercayai firman. Nah, jangkar Anda semestinya firman Allah. Jangkar Anda janganlah Martin Smith atau Walter Faith, atau siapapun itu di dunia.
Jangkar Anda semestinya firman Allah. Dan misalkan kami menjadi sama sekali murtad di suatu waktu, itu tidaklah merubah firman Allah sedikitpun. Dan hal yang sama, seperti yang kita selalu katakan. Jika adanya kemurtadan di dalam gereja, tidaklah berarti keseluruhan gereja menjadi murtad. Benar. Dan ini juga tidak membatalkan kebenaran. Jadi, janganlah memandang muka, melainkan diyakinkan oleh hukum. Karena dengan mudahnya Anda bisa menjadi seorang pelanggar hukum, hanya dengan mengikuti seseorang. Jika orang itu betul-betul meyakinkan, lihat saja iblis, dia sangat meyakinkan, benar, ya. Bahkan jika Anda mengikuti roh, Anda bisa sama sekali salah, jika roh itu tidak selaras kepada hukum. Kepada hukum dan kesaksian, itu adalah Alkitab secara keseluruhan. Yakobus 2 ayat 10, berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 11, sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, Martin, mari kita sangat khusus, merujuk kepada hukum apa di sini? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah, jelas sekali. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Nah, saya merenungkan hal ini berulang kali. Jika Anda mengingini, itulah yang dilakukan oleh iblis di sorga. Dia mulai dengan melanggar 10 perintah Allah. Iblis mengingini kedudukan Kristus. Jika Anda mengingini, ini berarti Anda melanggar 10 perintah Allah. Jadi, ketika Anda mengingini kedudukan itu, sesungguhnya Anda ingin menempatkan diri Anda di sana, maka sesungguhnya Anda melanggar hukum yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Dan itu juga menjadi semacam penyembahan berhala, yakni melanggar hukum kedua. Itu juga merupakan penghujatan kepada Allah, yakni melanggar hukum ketiga. Lalu jika Anda mulai mengganggu-gugat otoritas Allah dan meragukan otoritas Allah, maka berarti Anda melanggar hukum keempat. Dan Allah juga merupakan orang tuanya. Ini berarti melanggar hukum kelima. Akhirnya, Anda menjadi begitu marah, sehingga sesungguhnya, Anda membunuh orang tua Anda. Yang sesungguhnya dilakukan iblis, di kayu salib, yakni membunuh Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya, dia seorang pencipta. Karena itu, dia melanggar hukum keenam. Apakah iblis menciptakan perzinahan spiritual? Ya. Karenanya, apakah dia melanggar hukum ketujuh? Ya. Apakah iblis seorang pendusta dan pencuri? Ya, dari permulaannya. Jadi iblis melanggar hukum ke-8 dan ke-9. Jadi melanggar mulai hukum ke-10, berarti melanggar keseluruhan hukum. Yakobus 2 ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi suratan rasul ini, ditempatkan segera setelah kitab Kisah Para Rasul. Ini menjadi landasan atau dasar. Dan ketika Anda membaca suratan Rasul Paulus, hanya karena iman, dan bukan oleh perbuatan, Anda diselamatkan. Maka ini mesti dibaca, di dalam konteks ini. Ya, itulah sebabnya Martin Luther mengatakan, siapa saja yang bisa menyatukan tulisan Yakobus dan tulisan Paulus, dalam pemahaman, mereka bisa berjalan bersama-sama. Akan bisa memahami cara kerja kasih karunia. Ya, jadi ini sangat penting. Dan urutan-urutannya agak disesalkan, karena telah diubahkan, benar, ya. Yakobus 4 ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Itu juga merupakan ayat yang sangat menarik. Anda bisa menjadi orang yang menyelewengkan hukum, seperti orang-orang Farisi, sehingga Anda menempatkan diri Anda sebagai hakim. Anda mulai memandang kepada saudara laki-laki Anda, saudara perempuan Anda, dan mulai berkata, pelanggar hukum. Sedangkan kita semua memiliki kelemahan-kelemahan, benar, ya. Dan jika kita mempunyai definisi ketat, yang tidak mesti berdasarkan firman Allah, melainkan berdasarkan pendapat pribadi kita. Seperti yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Maka semua orang, yang tidak melakukan hal, tepat seperti yang Anda lakukan, maka menjadi pelanggar hukum. Jadi biarkan Allah saja yang menjadi hakim. Jadi di sini adalah suatu pandangan yang sangat seimbang, yang dinyatakan oleh Yakobus. Jika kita membaca kitab Petrus, maka ada juga di tempat itu, pada permulaannya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi apakah penurutan itu penting, menurut Petrus? Jelas sekali.
Dan Petrus berkata, dimulai dengan diri saya sendiri. Lalu adanya ayat yang sangat menarik ini, yang kebanyakan orang akan menolaknya ada di dalam Alkitab. 1 Petrus 4 ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, ayat itu dianggap sepele. Jangan takabur dan berpikir saya berdiri di landasan kudus, dan saya baik-baik saja. Ini dinyatakan dengan kata takabur. Kitab 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Apakah ini menyertakan adanya perubahan hidup? Ya, bukan hanya di bibir saja, bahwa dikatakan saya berubah. Perbuatan dan buah-buah Anda mesti dinyatakan. Jadi dengan kata lain, Anda tidak bisa berkata, Yesus yang telah membayar lunas segala sesuatunya, saya berhutang kepadanya, dan tidak ada hal yang mesti saya lakukan, kecuali bersantai saja. Tidak, Anda tidak hanya dipanggil untuk mengalami kemuliaan, yakni tabiat dan kebenaran Kristus. Anda juga dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Anda mesti melakukan sesuatu. Kitab 2 Petrus 2 ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Wah, itu sangat berterus terang. Anda tidak bisa memelintir hal itu. Jadi, dengan kata lain, adalah lebih baik untuk tidak mengenal kebenaran. Daripada meninggalkan apa yang telah disampaikan dalam hal kepatuhan dan semua masalah serta kebajikan itu. Tetapi Alkitab sangat menarik, karena sekarang Anda tidak bisa berkata, lebih baik tidak memberitakan Injil, agar mereka tidak pernah tahu apakah mereka akan selamat? Ya, tetapi jika mereka tidak pernah tahu, ada kemungkinan. Atau sangat mungkin, mereka akan terhilang. Tetapi ada juga ayat di Alkitab yang berkata, jika Anda tidak memberitakan firman, darah mereka tertanggung atasmu, Yehezkiel 3 ayat 18. Itu sungguh menarik. Ada juga pernyataan di dalam tulisan roh nubuat yang mengatakan, hampir selamat, tetapi tidak selamat. Jika hampir selamat, berarti sama sekali tidak selamat. Ini sungguh menarik. Sekarang marilah kita melihat kitab Yohanes. Yohanes 14 ayat 21, Yesus yang sedang berbicara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah janji. Ya, jadi, jika Anda menghendaki Yesus menyatakan dirinya, menyatakan prinsip-prinsipnya, maka lebih baik Anda menuruti perintah-perintahnya, benar. Dan juga penting untuk mengingat, Yesus adalah Tuhan yang memberikan kuasa untuk Anda bisa menuruti perintah-perintahnya. Dan kemudian Yesus menyatakan dirinya kepada Anda. Ya, sekarang, mari kita membaca kitab 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Martin, ketika Anda membaca Alkitab di dalam urutannya yang asli, dan menemukan semua topik ini, akankah Anda menjadi bingung, ketika Paulus berkata, engkau diselamatkan bukan oleh hukum, melainkan oleh kasih karunia? Tidak, karena Anda menjadi tahu, betapa pentingnya hukum ini. Jadi, ketika Paulus mengatakan hal itu, dia sedang berkata, janganlah membuat hal ini menjadi kegiatan manusia. Dalam menuruti hukum-hukum, ini semestinya menjadi kegiatan yang dinyatakan secara ilahi. Sekarang kita melihat kitab Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas 1 ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, bisakah Anda merubah kasih karunia Allah kepada hal yang bisa dipersalahkan? Malangnya, orang-orang melakukannya. Mereka merubah kasih karunia Allah kepada hal yang dipersalahkan. Ya, jadi hal ini ditempatkan segera setelah kitab-kitab Injil.
Dan ini mudah dipahami. Sekarang marilah kita melihat kitab Injil Yohanes, karena saya mendapati Injil Yohanes sangat menarik. Ini merupakan hal yang bisa meringkaskan sedikit. Injil Yohanes adalah tidak seperti Injil-Injil sinopsis. Seperti Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Ini adalah Injil sinopsis. Injil-Injil ini, pada dasarnya kisah saksi mata, dan sedikit sejarah, yang menceritakan tepat apa yang terjadi. Dan banyaknya pengajaran. Dan cara bagaimana Yesus bekerja. Ini didukung oleh 3 kesaksian. Oleh 2 atau 3 saksi, suatu perkara menjadi sah. Tetapi Injil Yohanes, sama sekali berbeda. Karena Injil Yohanes sangat memusatkan kepada pekan terakhir Yesus berada di bumi. Dan yang banyak memuat bagian, yang tidak disebutkan oleh para penulis Injil lainnya. Injil Yohanes tidak menceritakan perumpamaan. Wah, ini sungguh menarik, benar, ya. Injil Yohanes menceritakan 7 perbuatan mukjizat Yesus, dan hanya 2 mukjizat, memberi makan 5.000 orang, dan berjalan di atas laut, ada di kitab-kitab Injil lainnya. Ini menarik, ya. Perbuatan-perbuatan mukjizat, yang diceritakan oleh Yohanes, menyaksikan keilahian Kristus di dalam pengertian yang khusus. Jadi Injil Yohanes memiliki penekanan yang berbeda. Ini memberikan penekanan kepada keilahian Kristus. Dan yang mempunyai pekabaran yang sangat istimewa bagi orang-orang yang akan menerima. Hujan awal, dan penerapannya, yakni hujan akhir. Mengubah air menjadi air anggur. Membicarakan mengenai pembersihan istimewa. Itu juga merupakan kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab. Karena, ketika Yesus mengubah air menjadi air anggur, banyak orang yang menganggap hal ini sebagai izin untuk meminum minuman beralkohol. Yang sama sekali tidak benar. Karena air yang dipakai, diisikan ke dalam wadah yang membersihkan. Di mana mereka melakukan pembersihan secara upacara, mencuci tangan dan mencuci kaki. Yang merupakan pembersihan secara upacara. Jadi, itulah air yang Yesus pakai. Gentong atau tempayan yang ada di luar, dan yang ada kerannya untuk membersihkan tangan dan kaki Anda. Yesus mengisinya dengan air, dan mengubahkannya menjadi air anggur, melambangkan darah Yesus. Jadi, pada dasarnya, apa yang Yesus katakan ialah, akan adanya pembersihan yang lebih tinggi, dari sekedar pembersihan oleh air ini. Dan jika Anda tidak turut serta dalam pembersihan yang lebih tinggi itu, Anda tidak memiliki bagian di dalam Yesus. Jadi ini adalah mukjizat yang sungguh luar biasa, yang bisa dibawa ke level yang membosankan. Jika Anda mengabaikan perlambangannya, dan jika Anda memakai logika Anda, dan sedikit melakukan penelitian. Tempayan-tempayan itu bisa menampung kurang lebih 800 liter air. Jadi ketika Anda mengundang Yesus di bagian akhir dari pesta perkawinan itu, dan mengubah 800 liter air menjadi air anggur untuk perkawinan. Saya pikir, tidak demikian kejadiannya. Jadi, pastinya ini bukan air anggur yang diasamkan atau fermentasi, karena air anggur asam merupakan lambang dosa. Karena proses fermentasi dipakai sebagai lambang dosa. Jadi semua hal itu mesti dipahami di dalam isinya. Pemberian makan kepada 5.000 orang, menyatakan hal menaungi umat manusia. Jadi itu merupakan mukjizat-mukjizat penting yang disebutkan di dalam Yohanes. Dan Yesus juga memberikan roti hidup. Roti hidup melambangkan diri Yesus itu sendiri. Dan angka 5 merupakan angka manusia. Anda memiliki 5 indera. Jadi, itu mencakup keseluruhan umat manusia, yang diberi makan oleh roti hidup. Mukjizat berjalan di laut. Laut di dalam nubuatan, melambangkan orang banyak, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan. Jadi, Yesus adalah Tuan atas lautan. Yesus adalah pemiliki semesta alam. Yesus berada di atas hukum umum alam. Yesus tidaklah tunduk kepada hukum alam. Yesus berada di atas hukum alam. Jadi ini adalah bagian dari kekuasaan Yesus, bagian dari keilahian Yesus. Lalu kisah anak laki-laki pejabat kerajaan, merupakan contoh iman yang teguh kepada firman Allah.
Jadi di sini ada pejabat kerajaan yang mempercayai dan berkata, "Tidak perlu Tuhan datang ke rumah saya. Katakan saja dengan kalimat, maka anak laki-laki saya akan sembuh." Dan ini adalah iman yang tidak luntur. Ini adalah iman yang Yesus minta dari umat-umatnya. Adalah menarik, sangat sering. Orang-orang yang bukan merupakan bagian dari umatnya, seperti para pejabat Romawi dan pimpinan prajurit, merupakan teladan yang sempurna, yang berkaitan dengan iman. Mereka menjalankan iman dengan benar. Ya. Kemudian orang lumpuh di Bethesda dan pengguncangan air, menyinggung hal tahyul dari orang-orang yang mengaku menjadi umat percaya. Kita bisa meneliti topik itu juga. Penyembuhan orang buta merupakan kesaksian kepada para pemimpin gereja, dan kebangkitan Lazarus menjadi mahkota mukjizat Yesus. Jadi, ini pada dasarnya merupakan penekanan dari Injil Yohanes untuk menunjukkan keilahian. Ada unsur lain dari Injil Yohanes yang mesti kita teliti dengan seksama. Pertanyaannya ialah, mengapa tidak ada perumpamaan? Banyak terdapat perumpamaan di dalam Injil sinopsis, mengapa tidak ada perumpamaan di dalam Injil Yohanes? Saya meyakini, seperti kata Yesus, perumpamaan adalah ditujukan bagi orang-orang yang tidak memahami. Tetapi kepada umat-umatnya, Yesus berbicara tanpa memakai perumpamaan. Pemberian perumpamaan merupakan cara hebat dalam pengajaran, yakni tanpa berkata secara terang-terangan, yang bisa menyebabkan kepanikan besar. Anda menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan, maka Anda mendapatkan pekabarannya secara tidak langsung. Dan juga kadang-kadang bagi orang-orang tertentu, akan lebih mudah dimengerti dengan memakai perumpamaan daripada tidak. Ya, ini seperti contoh praktis. Tepat sekali. Di dalam kitab Yohanes 16 ayat 25 dikatakan, "Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu." Jadi Injil Yohanes merupakan pembicaraan berterus terang. Ini adalah kesaksian yang bersifat langsung. Dan hal yang menariknya ialah, ini merupakan kesaksian yang membuat marah besar orang-orang Farisi dan para pemimpin Yahudi. Tetapi ada juga pembicaraan yang berterus terang kepada para murid-murid. Dan ini akan kita bahas. Nah, jika kita melihat struktur Injil Yohanes, 13 pasal pertama membahas mengenai topik ini. Dan kebanyakan dari topik ini terjadi dalam bagian terakhir dari pelayanan Kristus. Pasal 13 hingga pasal 17 Injil Yohanes membahas mengenai jam-jam terakhir dari kehidupan Yesus. Ini merupakan bagian intisari dari kitab yang membahas mengenai jam-jam terakhir. Ya, dan hal menarik dari tulisan Roh Nubuat menganjurkan kita merenungkan 1 jam lamanya setiap hari dari jam-jam terakhir kehidupan Yesus. Ya, adalah baik kita melakukan hal itu. Kemudian adanya instruksi khusus yang diberikan kepada para pengikutnya yang terpilih. Dan pasal-pasal yang selanjutnya, membahas mengenai penyaliban, kebangkitan dan peristiwa-peristiwa sebelum kenaikan Yesus ke surga. Jadi ini merupakan bagian intisari yang diberikan kepada para murid-murid di hari-hari terakhir, di bagian akhir dari suatu hari. Jadi, setelah Yudas pergi meninggalkan, tidak satu pun yang tersisa akan terhilang. Ini menarik, Yudas pergi meninggalkan, sedangkan yang lainnya ada di dalam kitab kehidupan. Para murid-murid itu yang akan pertama sekali menerima hujan awal. Demikian juga saya meyakini, di akhir zaman, hujan akhir akan menimpa orang-orang yang sudah dibersihkan dari sindrom Yudas. Jadi, ketika Yudas pergi meninggalkan, para murid-murid yang tersisa akan menerima pencurahan hujan awal. Di akhir zaman, ketika Yudas pergi meninggalkan, kumpulan orang-orang percaya, orang-orang yang tersisa yang akan menerima hujan akhir. Jadi boleh dikatakan, peristiwa ini sebagai penggoncangan mini. Ini adalah penggoncangan. Dan juga Allah menghilangkan ilalang. Ya, Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau lakukan, lakukan dengan segera." Yudas telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Allah tahu keputusan itu dan Allah tidak mencegahnya.
Karena Yesus tahu, Yudas tidak akan bertobat, maka Yesus berkata, "Apa yang hendak kau lakukan, lakukan dengan segera." Dan para murid-murid tidak mengetahui apa maksud perkataan Yesus. Mereka berpikir, Yudas mesti pergi dan mengambil sesuatu. Nah, setelah tindakan pembersihan ini, para murid-murid menerima pekabaran khusus untuk mereka saja. Jadi tidak ada lagi Yudas di dalam kelompok para murid. Pekabaran khusus ini tidak disampaikan kepada halayak ramai, melainkan hanya mendorong semangat para murid. Ini dimaksudkan memberi mereka kuasa, dalam menjalankan tugas mereka dalam pemberitaan firman dengan penuh kuasa. Dengan menerima informasi atau keterangan, yang memisahkan para murid itu, dan yang membentengi mereka terhadap kesalahan-kesalahan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan kata lain, para murid-murid itu mesti demikian ditempatkan ke dalam kebenaran, hingga mereka tak tergoyahkan. Ya, dan hal itu disebut pemeteraian, Martin. Ya, masa pemeteraian. Dalam cara yang sama, kita mesti diberi kekebalan terhadap kesalahan-kesalahan ini. Segala macam angin pengajaran akan bertiup. Dan di tengah-tengah semua ini, Anda mesti berpegang kepada instruksi yang tegas. Saya meyakini, kita sedang hidup di masa ini, kita semua sedang duduk di dalam perjamuan terakhir. Dengan segera, akan ada pengguncangan. Para Yudas akan bangkit dari meja dan pergi meninggalkan. Ada orang yang berkata, "Wah, semestinya para murid yang pergi meninggalkan, dan Yudas yang diam di tempat." Tidak begitu caranya, melainkan sesuai dengan apa yang terjadi. Gereja Laodikia tidaklah pergi meninggalkan. Gereja Laodikia mengalami hal yang dimuntahkan. Ya, apa yang hendak kau lakukan, lakukan dengan cepat. Yudas mesti pergi meninggalkan. Apakah Yudas akan menjadi saudara seiman penuduh? Sungguh pasti. Yudas mungkin saja menyesal pada akhirnya, tetapi tetap dia menjadi saudara seiman penuduh. Dan Yudas akan membawa para pemimpin untuk menganiaya Anda. Ini merupakan perlambangan yang sangat menarik. Kita mesti memahaminya. Kita mesti merenungkannya secara mendalam. Kitab Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Orang-orang yang menerima hujan awal. Ke-11 murid Yesus itu, tidak satu pun yang terhilang. Ini telah dikatakan. Kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa, yaitu prinsip Yudas, dia pergi meninggalkan. Jadi, marilah kita melihat pernyataan dalam tulisan Roh Nubuat, apa yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari Injil Yohanes. Ini pernyataan yang mengutip Injil Yohanes. Kita mesti mempelajari firman Allah, dengan menyadari bahwa Allah sedang berbicara secara langsung kepada kita. Adalah penting ketika Anda membaca. Anda mesti memiliki iman, bahwa Anda sedang membaca firman Allah. Itu sangat penting. Saya pikir kita sudah mengatakannya dengan sangat jelas, di episode lalu. Betapa pentingnya firman Allah yang sejati. Itu sungguh sangat penting. Anda mesti meyakini apa yang sedang Anda baca, adalah firman Allah. Dan Anda mesti juga memiliki keyakinan bahwa Allah memeliharakan firman-Nya. Jadi, mari kita baca kutipan ini. Hanyalah orang-orang yang membaca kitab suci, sebagai suara Allah yang berbicara kepada mereka, adalah pelajar yang sejati. Mereka gemetar kepada suara Allah, karena bagi mereka, firman Allah merupakan realitas nyata. Mereka membuka pemahaman mereka bagi instruksi ilahi dan berdoa memohon kasih karunia. Sehingga mereka bisa mendapatkan persiapan bagi pelayanan. Hujan akhir, apakah itu persiapan untuk pelayanan? Tentu saja. Itu merupakan persiapan bagi pekerjaan paling penting, yang bisa dilakukan di bumi ini. Ketika obor ilahi ditempatkan di tangannya, para pencari kebenaran melihat kerapuhan diri mereka sendiri. Kelemahan diri mereka sendiri, ketidakberdayaan diri mereka sendiri, untuk memandang kepada diri mereka sendiri bagi kebenaran. Ini sungguh indah. Ini mencakup keseluruhan tulisan Rasul Paulus. Orang itu melihat bahwa di dalam dirinya sendiri, tidak ada yang bisa dibanggakan kepada Allah. Mari kita kembali melihat kepada para murid-murid awal ini. Pada perjamuan makan terakhir, para murid telah mendapat instruksi selama 3,5 tahun dalam Universitas Kristus. Dan mereka sempurna, benar, tidak. Mereka patut disesalkan. Jadi, kita juga patut disesalkan juga, benar, tepat sekali.
Mereka saling berbantah-bantah dalam perjalanan menuju ke tempat perjamuan, siapa yang menjadi yang terbesar, ya. Mereka sedang berbantah-bantah, siapa yang layak duduk di samping kiri dan kanan Yesus. Benar. Jadi mereka mengikuti diri mereka sendiri. Dan mereka belum menyadari keadaan mereka yang tanpa pengharapan dan tidak ada apa-apanya. Mereka tidak memiliki hal yang bisa dibanggakan kepada Allah. Orang itu akan berdoa memohon Roh Kudus, yang menjadi perwakilan Kristus, menjadi penuntun yang selalu sedia untuk membawanya kepada seluruh kebenaran. Orang itu mengulangi janji dalam Yohanes 14 ayat 26 tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi begitulah cara kita memahami Injil Yohanes. Ini merupakan instruksi terakhir oleh Allah semesta alam kepada orang-orang yang akan menjadi perwakilannya. Jadi, betapa pentingnya pekabaran ini. Sungguh luar biasa. Ini ada kutipan lainnya dari Review and Herald. Kehendak Allah, yang berkaitan kepada umatnya, dinyatakan dengan sangat berterus terang. Dalam pasal 6, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16. Pasal 17 dari kitab Injil Yohanes. Nah, semua itu merupakan bagian di mana Yesus berbicara kepada para muridnya, secara intens, penuh instruksi. Yang memberi petunjuk-petunjuk, hal-hal penting dalam menjalankan misi mereka. Kemudian setelah itu, barulah pasal yang membahas mengenai penyaliban itu sendiri. Jadi kita mesti memahami isi Injil Yohanes, pasal 6, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17. Obat penawar ilahi bagi dosa seluruh dunia, ada di dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Kristus menyatakan, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi, jika kita tidak menyerap tabiat Kristus, yang diwujudkan dalam penurutan kepada seluruh hukum Allah, maka kita tidak akan selamat. Dan hal ini juga merujuk kepada akhir zaman, ketika Yesus mengatakan perkataan ini kepada para murid-muridnya pada masa itu. Ini secara perlambangan berlaku kepada kita yang sedang hidup di akhir zaman. Itulah sebabnya, kita mesti mempelajarinya. Orang itu mungkin mati seperti Kristus mati. Tetapi kehidupan juru selamat ada dalam diri orang itu. Hidupnya disembunyikan bersama Kristus di dalam Allah. Yesus berkata, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Dia menjalankan proses besar, yang dengannya orang percaya dijadikan satu dengannya dalam kehidupan sekarang ini. Untuk menjadi satu dengannya sepanjang kekekalan. Jadi, Anda tahu, beberapa orang akan mati, tetapi jika engkau memiliki Kristus di dalam dirimu, maka orang itu tidak mati, melainkan mempunyai hidup kekal. Saya pernah berpikir beberapa hari lalu, ketika Allah berfirman, pada hari engkau memakan buah itu, hari itu juga engkau akan mati. Itu sesungguhnya, merupakan pernyataan belas kasihan. Karena iblis membenci orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, dan iblis memburu mereka, membuntuti mereka, dan mencoba membinasakan mereka dan membuat hidup mereka menderita. Jadi kehidupan di bumi ini, banyak bahayanya yang tak terduga. Lalu Anda menjadi lebih tua, dan menjadi lelah, dan pada akhirnya, Anda menjadi begitu tua dan lelah, sehingga menghendaki tidur. Maka pada saat itu, kematian menjadi hal belas kasihan, bukan? Dan sekali saja Anda tidur, tidak seorang pun yang bisa memburu Anda lagi. Tidak seorang pun yang mengejar Anda. Tidak seorang pun yang menganiaya Anda. Mereka bisa saja menjadi sangat marah kepada Anda. Mereka bisa saja pergi dan menggali tulang belulang Wycliffe, lalu menumbuk dan membakarnya. Menumbuknya sampai menjadi bubur, dan melemparkannya ke sungai dengan penuh amarah. Tidak ada manfaatnya, karena Wycliffe tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali merasa damai, beristirahat di dalam Kristus. Sementara semua orang-orang di sekitarnya dipenuhi sumpah serapah. Bahkan tukang pajak juga tidak bisa lagi mengejar Anda. Tidak seorang pun yang bisa mengejar Anda. Ini sesungguhnya suatu keadaan yang berbelas kasihan. Dan ketika tibanya hari kebangkitan, itu akan sangat mulia. Ada orang-orang yang sekarang ini, yang akan menyampaikan hal kepalsuan sebagai ujian kebenaran. Sama seperti orang-orang Yahudi yang membawakan perkataan-perkataan manusia, sebagai roti dari sorga. Perkataan-perkataan yang tidak bernilai,
diberikan kepada umat-umat Allah, sebagai makanan rohani. Sementara jiwa-jiwa sedang kelaparan untuk roti kehidupan. Dongeng telah dirancangkan, dan manusia mencoba menjalin dongeng ini menjadi jaringan. Orang-orang yang melakukan hal ini, akan pada suatu hari, akan melihat pekerjaan mereka, sama seperti yang dilihat oleh makhluk-makhluk surgawi. Mereka telah memilih sebagai pondasi, benda-benda seperti kayu, jerami, dan rumput kering. Padahal mereka memiliki firman Allah. Dengan semua kekayaan dan kuasanya, di mana mereka bisa mengumpulkan harta kebenaran yang sangat berharga. Seberapa penting, pernyataan itu, bagi kita yang hidup sekarang ini? Betul-betul sangat penting. Berapa banyak kepalsuan yang ada, berapa banyak angin pengajaran palsu sedang bertiup? Bahkan di dalam gereja, sekalipun. Dan jika Anda tidak berpaut kepada firman Allah, maka Anda bangkit dan pergi meninggalkan. Ini sama seperti Yudas, yang bangkit dan pergi meninggalkan. Ada pernyataan lainnya, yang berasal dari Review and Herald, makanan yang sedang disiapkan bagi kawanan domba Allah. Akan membuat kemunduran spiritual, kemerosotan dan kematian. Ketika orang-orang yang mengaku mempercayai kebenaran masa kini, menyadari keadaan mereka. Ketika mereka mau menerima firman Allah seperti apa adanya. Ketika mereka tidak mencoba menyelewengkan kitab suci. Mereka akan mengeluarkan dari rumah perbendaharaan hati, hal-hal baru dan lama. Guna memperkuat diri mereka sendiri, dan kepada orang-orang, di mana mereka bekerja bersama-sama. Kita mesti menjadi orang-orang Kristen berdasarkan firman Allah. Ada orang-orang yang berkata, bukan hanya di dalam hati mereka saja, melainkan juga dalam pekerjaan mereka, Tuanku, sedang menunda kedatangannya. Ini juga merupakan masalah besar lainnya. Ingat, hanyalah hamba-hamba yang jahat, yang berkata, Tuanku sedang menunda kedatangannya. Karena kedatangan Kristus, telah dari dulu diramalkan, mereka berkesimpulan adanya kesalahan, yang berkaitan dengan hal itu. Kitab Habakuk 2 ayat 3-4, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Pekabaran itu tidak akan ditunda, melewati masa, agar diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. Mestikah kita, yang menyatakan diri sebagai para pelajar nubuatan, melupakan, bahwa panjang sabar Allah kepada orang-orang jahat masih merupakan bagian dari rencana besar dan berbelas kasihan, di mana Allah menghendaki keselamatan semua jiwa-jiwa. Akankah kita didapati, bersama-sama kelompok, yang telah berhenti bekerja sama dengan Allah, dan yang berkata, Tuanku, menunda kedatangannya. Martin, saya berharap, kita tidak jatuh dalam perangkap itu. Melainkan kita terus berkata, Tuhan akan segera datang, dengan segera. Kedatangannya sudah di ambang pintu. Dan itulah sebabnya, kita mesti memiliki keseimbangan. Kita mesti memiliki keseimbangan, dengan segala perkara yang sedang terjadi di dunia, dengan menunjukkan, kita sudah di ambang pintu. Dengan hal yang menjadi benteng penguat kerohanian. Yang kita perlukan, guna mengetahui, kapan Tuhan kita, sudah di ambang pintu. Betul sekali, saya pikir, sudah saatnya sekarang kita mendalami kitab Injil Yohanes. Ya, dengan pasal-pasal yang tadi kita sebutkan. Juga kita secara singkat akan meninjau pasal-pasal lainnya. Jadi, ketika kita membaca kitab Injil Yohanes, maka dengan segera kita melihat apa yang menjadi beban bagi Yohanes. Dan Injil Yohanes, seperti yang sudah berulang-ulang kita katakan, dimulai dengan, pada mulanya. Kitab lain apa, yang mulai dengan kalimat itu, Martin? Kitab Kejadian. Saya sangat suka dengan kaitan kecil yang kita temukan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian dibicarakan mengenai saksi, dan saksi itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis bersaksi, dan di dalam ayat Yohanes 1 ayat 11, yang merupakan awal dari alinea yang baru, dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi janganlah kita menjadi takabur. Kita selamat, karena Allah yang memanggil kita. Karena kita semua telah sesat. Dan Allah lah yang memanggil kita kembali. Jadi semua kehormatan dan kemuliaan, berpulang kepada Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah tulisan Yohanes, yang merupakan salah satu anak-anak guru. Apa yang mengubahkan dia? Hanya kebaikan Yesus. Ya, Yohanes melihat kemuliaan Yesus. Keilahian Yesus. Yohanes melihat bahwa Yesus itu Allah. Yohanes melihat Yesus itu Allah. Tapi apakah yang Yohanes lihat? Apakah dia melihat Yesus dengan terang dan kemuliaan yang bersinar? Ya, memang dia melihat sekali, di gunung pemuliaan. Yohanes melihat makhluk yang bersinar terang dengan kemuliaannya. Tetapi apa yang dia alami, sebelum peristiwa itu, dan sebelum tabiatnya diubahkan? Yohanes melihat seorang yang berasal dari keadaan miskin. Dia melihat seorang yang tidak berpura-pura. Dia melihat seorang yang baik hati. Dia melihat seorang yang lemah lembut. Dia melihat seorang yang memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa. Dia melihat seorang yang menderita. Dia melihat cara Yesus menangani penderitaannya. Dan Yohanes merasa heran. Dan Yohanes berpikir kepada dirinya sendiri, setelah beberapa saat, saya berharap bisa seperti itu. Saya adalah salah satu anak-anak guru, dan berharap bisa seperti itu. Jadi apa yang Yohanes lihat adalah tabiat Kristus. Ya, dan Yohanes juga melihat kerendahan hati Yesus. Karena jika dia seorang anak guru, kerendahan hati tidak menjadi sifat baiknya. Dia selalu naik darah, dan tidak sabar. Saya bisa merasakannya. Apakah Anda cepat naik darah, Martin? Ya, dan juga perawakan saya yang pendek. Jadi, apakah Tuhan memberi Anda istri, untuk menyelesaikan masalah kurang sabar Anda? Ya, Tuhan memberi saya istri yang memahami saya. Wah, malangnya istri Anda. Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata. Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi siapa yang lebih tua, Yohanes atau Yesus? Yohanes. Yohanes lebih tua 6 bulan dari Yesus. Ya, tetapi Yohanes berkata, Yesus sudah ada sebelum dia ada. Jadi, pastinya Yohanes mengakui sesuatu. Benar, ya. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi pada dasarnya, apa yang dikatakannya ialah, hukum, yakni kitab-kitab Musa, Pentateuch, melambangkan Yesus, dan apa yang Yesus akan lakukan bagi kita. Tetapi realitasnya atau substansinya diwujudkan di dalam Kristus. Indah, bukan, ya? Jadi pada dasarnya Yohanes pasal 1 membahas mengenai siapa itu Kristus, yakni Allah. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 35 dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri, di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Yohanes 1 ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya, guru. Di manakah engkau tinggal? Yohanes 1 ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Yohanes 1 ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Yohanes 1 ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, jadi ini terus berlanjut. Orang ini bertemu dengan orang itu, dan akhirnya mereka bertemu dengan yang lainnya. Lalu mereka menemukan Nathanael, jadi terus berlanjut. Jadi mereka datang, melalui kesaksian dari seseorang melalui apa yang mereka lihat, melalui apa yang dilihat Yohanes, akhirnya mereka datang kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 39, Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi, Yesus tidak memberitahu apapun kepada mereka. Tidak, datang saja, dan lihat buat dirimu sendiri. Jadi itu adalah beban atau isi dari kitab Yohanes pasal 1. Kita hanya ingin menyoroti instruksi atau perintah Yesus. Yang penting bagi zaman kita,
Jadi kita tidak akan melakukan studi ayat demi ayat kepada kitab Yohanes ini. Lalu dalam Yohanes pasal 2 ada pembersihan. Mengubahkan air menjadi air anggur. Nah, kita sudah membahasnya. Jadi itu merupakan pekabaran yang sangat penting. Pembersihan atau penyucian yang sejati, harus melalui darah anak domba. Yohanes pasal 3, membicarakan mengenai Nikodemus. Anda mesti dilahirkan kembali, Anda mesti mendapat cara berpikir rohani. Dan diskusi ini sungguh menarik. Ini membahas begitu banyak aspek. Ini membahas mengenai siapa itu Yesus. Kita lihat Yohanes 3 ayat 7, dikatakan, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Perlu adanya kelahiran kerohanian. Jika melihat Yohanes 3 ayat 14, Yesus berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan." Itu merupakan petunjuk yang sangat penting, dan Nikodemus menyerap hal itu. Dan ketika penyaliban Yesus terjadi, Nikodemus memahami maknanya, bahwa Kristus mesti menjadi dosa menggantikan kita. Para murid melarikan diri. Tetapi Nikodemus mengingat pernyataan Yesus ini. Lalu adanya pelajaran yang sangat penting yang selanjutnya. Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itu kemungkinan, merupakan ayat paling terkenal di dalam kitab Injil Yohanes. Bahkan mungkin di seluruh Alkitab. Nah, itu bisa menjadi kesimpulan dari tabiat Allah di dalam Alkitab. Ini merupakan pembedaan antara agama sejati dengan agama palsu. Setiap agama yang tidak memeluk hal itu memiliki konsep salah mengenai tabiat Allah. Yang sungguh menyedihkan, ya, dan setelah kita membaca apa yang Yesus beritahukan kepada Nikodemus. Dan ini sangat penting. Karena dalam Yohanes 3 ayat 18, Yesus memberitahu Nikodemus, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Itu adalah mengenai tabiat. Nama berhubungan dengan tabiat. Anda tidak memiliki konsep apa itu Allah, jika Anda tidak memahami Yesus. Ini merupakan beban Yohanes, anak guru yang memandang kepada Yesus, dan menyadari bahwa tabiat dalam dirinya tidak sempurna. Ini adalah penting, seperti apa kata Anda? Ini membicarakan mengenai tabiat, bukan sekedar pelafalan nama Yesus. Nah, Yesuslah yang mengucapkan semua perkataan-perkataan ini. Jika Anda membaca kitab Injil Yohanes, semua perkataan Yesus dicetak dalam huruf merah. Yesuslah yang sedang berbicara. Mari kita mencari saksi yang lainnya. Sekarang kita melihat kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 22. Dan Yohanes 3 ayat 23. Dan ini dicetak tebal di dalam Alkitab saya, yang menandakan ini adalah alinea baru. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Lalu hal yang menarik di dalam Yohanes 3 ayat 25, yang merupakan alinea baru. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ini menarik. Karena Yesus baru saja menjelaskan kepada Nikodemus, bagaimana seseorang itu disucikan. Anda mesti dilahirkan baru. Dan penyucian ini bukanlah suatu hal yang dilakukan melalui perbuatan ritual, melainkan melalui darah Kristus. Maka timbullah perselisihan ini, dan mereka meminta penjelasan Yohanes Pembaptis. Nah,
Yohanes Pembaptis tidaklah memberikan detail dan apa yang mesti mereka lakukan, berapa banyak kali penyucian, dan hal-hal seperti ini. Melainkan dia memberikan kesaksian, di bawah kuasa penuh Roh Kudus. Lalu dalam Yohanes 3 ayat 30, dalam merujuk kepada Kristus, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yohanes 9 ayat 32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Sungguh menarik, jadi di sini, Yohanes mengatakan, bahwa Yesus berasal dari sorga. Dan bahwa Yesus adalah di atas semuanya, dan memiliki pengetahuan lengkap mengenai Allah, karena Yesus sendiri adalah Allah. Kemudian dia berkata, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi, jika Roh tidak meyakinkan Anda tidak bisa mencapainya. Engkau harus dilahirkan kembali. Saya perlu menyebutkan, agar tidak terjadi kebingungan di sini. Yohanes yang sedang berkata-kata di sini adalah Yohanes Pembaptis. Ya, bukan Yohanes yang menuliskan Injil. Benar. Bukanlah Yohanes yang menuliskan Injil, yang sedang berkata-kata di sini, melainkan dia sedang mengutip Yohanes Pembaptis. Ingatlah, bahwa mereka adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan di sini Yohanes menuliskan hal menarik, di dalam Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa oleh Yohanes Pembaptis. Karena dia menyatakan betapa pentingnya untuk memiliki iman, tanpa melihat. Nah, segera setelah percakapan ini, di Yohanes pasal 3, di mana ada kesaksian Yesus kepada Nikodemus. Dan Anda mendapat konfirmasi dari saksi itu. Oleh Yohanes Pembaptis. Di Yohanes pasal 4, ada kisah mengenai perempuan di sumur, yang di Samaria. Jadi, bergeser dari umat-umat Allah. Dan perwakilan mereka, yaitu Nikodemus. Dan orang-orang yang sedang mendengarkan pekabaran Yohanes Pembaptis. Anda bergeser kepada orang-orang Samaria yang disisihkan. Kisah ini di dalam kitab Injil Yohanes, untuk menunjukkan bahwa Yesus tidaklah memandang muka. Tidak seperti apa yang mungkin telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kisah selanjutnya membahas mengenai perempuan ini. Dan perempuan, secara perlambangan, melambangkan gereja. Jadi gereja Allah meliputi seluruh umat manusia, bahkan kepada orang-orang Samaria yang disisihkan. Dan perempuan ini, ketika dia mengakui Yesus sebagai Mesias, dia berlari menuju ke kotanya dan berkata, Yohanes 4 ayat 29, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia yang mengetahui segala sesuatunya. Ini adalah Mesias. Perempuan itu tidak memiliki keraguan-raguan sedikitpun. Dan ini menunjukkan bagaimana kasih Allah itu meliputi semua umat manusia. Dia menemukan jawaban tepat. Dan sesungguhnya, ini adalah kali pertama, di mana Yesus secara berterus terang berkata bahwa dia adalah Mesias. Ini sungguh luar biasa, ini tidak dikatakan kepada Nikodemus. Ini tidak dikatakan kepada orang lainnya. Yesus mengatakannya hanya kepada perempuan Samaria. Yesus tidaklah mengatakannya kepada orang yang semestinya mengetahuinya. Ya, dan di dalam Yohanes 4 ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu, bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yohanes 4 ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sungguh luar biasa. Kepada seorang perempuan Samaria, Yesus berkata, akulah Mesias. Mengenai hal apa itu, jika dikaitkan dengan penginjilan, Anda tidak mesti menahan-nahan. Engkau harus pergi ke seluruh dunia. Yang tidak tahu mengenai Mesias, yang tidak tahu firman ini. Dan berkata, Yesus adalah Mesias. Itulah hal yang mesti Anda sampaikan. Jadi, Martin ada pekerjaan yang mesti dilakukan.
Karena bagian terbesar umat manusia menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Mari kita lanjut ke Yohanes pasal 5, di dalam pasal ini diceritakan mengenai kisah yang terjadi di kolam Bethesda. Di mana ada orang yang lumpuh, tak berdaya, dan terbaring selama 38 tahun. Ini sungguh merupakan periode waktu yang sangat menarik. Karena masa 38 tahun itu melambangkan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka harus kembali, ketika mereka telah tiba menuju Kanaan. Mereka sesungguhnya bisa masuk Kanaan, tetapi mereka tidak masuk. Mereka mengembara selama 40 tahun, tetapi 2 tahun telah terlewati. Dan mereka harus kembali, untuk jangka waktu 38 tahun lagi. Karena mereka tidak percaya. Karena bangsa Israel mempercayai tahyul-tahyul, dan tidak mempercayai firman Allah sepenuhnya. Jadi, terdapat orang tak berdaya ini, yang sudah terbaring di situ, selama jangka waktu itu. Jadi, orang itu merupakan perlambangan dari orang-orang Yahudi yang mengembara dan tidak percaya. Mengalami penderitaan dalam pengalaman di padang gurun yang menimpa mereka. Dan orang itu terbaring di kolam ini. Dan mereka mempercayai, air kolam akan berguncang, ketika seorang malaikat turun. Dan ini merupakan tahyul yang mereka miliki. Dan Yesus menyapa orang itu dan berkata, "Apakah kau ingin disembuhkan?" Dan orang itu berkata, Yohanes 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu." Itu merupakan suatu pernyataan yang menyedihkan, tidak seorang pun. Padahal ada orang-orang suci, yang menganggap dirinya demikian, di sekitar orang itu. Tetapi tidak ada yang menolongnya. Orang itu berkata, tidak seorang pun. Dan Allah langsung mengadakan mukjizat, di mana terjadi di hari Sabat. Hal ini sangat membuat marah orang-orang Yahudi. Ini menjadi pemicu pertentangan antara penyembahan sejati dan penyembahan palsu. Apakah ada pelajaran bagi kita sekarang ini? Jelas sekali. Apakah ada ritual di dunia, di mana orang-orang mempercayai akan terjadi sesuatu? Jika Anda melakukan sesuatu hal khusus, Jika Anda mengikuti ritual, atau pergi ke penyembuh iman tertentu, dan Anda mempercayai, jika Anda bisa pergi ke tempat-tempat khusus, seperti Lourdes, atau tempat lainnya, di sana kemungkinan kesembuhan Anda lebih besar, dibandingkan jika Anda tetap di rumah. Betapa janggalnya, bahwa Allah tidak ada di semua tempat. Anda harus menjalankan kunjungan berziarah ke tempat-tempat tertentu, agar bisa mendapat kasih karunia Allah. Tidak perlu. Itu adalah agama palsu. Jadi, apa yang Yesus lakukan? Di dalam Injil Yohanes, pasal 5 ini, Yesus sedang membicarakan agama-agama palsu. Jadi, penyembuhan yang terjadi di kolam Bethesda ini merupakan suatu titik tumpu yang sangat penting. Karena menciptakan kesempatan, bukan hanya untuk pencerahan, melainkan keluar dari pertentangan ini yang muncul antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Kebenaran disampaikan kepada mereka, dan mereka bisa menerima atau menolaknya. Karena bagaimanapun juga mukjizat besar telah terjadi, dan adanya para saksi. Meskipun banyak hal yang terjadi secara waktu bersamaan, seperti yang Anda sebutkan. Yesus sedang berdiri di antara orang lumpuh ini dan kolam, dan Yesus pun bahkan tidak memandang kepada kolam. Yesus mengabaikan kolam, karena kolam itu merupakan suatu sistem kepercayaan tahyul yang mereka telah terima, yang menyangkal kuasa Allah, dan yang mengandalkan kekuatan manusia untuk merangkak dan masuk ke dalam kolam itu. Jadi Yesus menunjukkan kepada mereka, "Akulah penyembuh. Lihatlah padaku." Dan hal kedua, yang Yesus lakukan, Yesus melakukan mukjizat itu pada hari Sabat, guna menunjukkan kepada mereka, Yesus adalah penyembuh, dan Tuhan atas hari Sabat. Benar, itulah sebabnya di dalam Yohanes 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, dan mencoba membunuhnya, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Kemudian Yesus membuat marah besar orang-orang Yahudi, karena dia berkata, Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia melanggar hari Sabat,
Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi memahami sepenuhnya perkataan Yesus, bahwa Yesus adalah Allah. Dan sekarang bagaimana bisa Anda berkata, Yesus melanggar hukum hari Sabat? Bagaimana bisa Yesus melanggar Sabat, jika Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? Jadi, Yesus tidaklah melanggar hari Sabat. Yesus melanggar Sabat, hanya menurut pendapat orang-orang Yahudi. Iya, menurut aturan manusia. Apakah akan terjadi kasus serupa yang segera terjadi? Ya. Akankah terjadi hukum buatan manusia, yang sangat bertentangan kepada hukum Allah? Dan berani menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, yang tidak menuruti aturan manusia. Kita sedang menuju kepada keadaan yang sama, Martin. Kemudian Yesus menjawab. Yohanes 5 ayat 19, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Mereka memiliki kekuasaan yang sama, otoritas yang sama. Mereka memiliki cara berpikir yang sama. Lalu dalam Yohanes 5 ayat 20, lalu lanjut Yesus, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, sekarang Yesus membicarakan mengenai pekerjaan-pekerjaannya. Ini hanya sekedar saksi. Suatu mukjizat sangat luar biasa. Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus dia. Anda hanya bisa menghampiri Bapa, hanya melalui Kristus. Dan di dalam Kristus, merupakan satu-satunya alat, di mana Anda bisa memahami Bapa. Jika Anda melihat anak, Anda telah melihat Bapa. Selanjutnya, Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah khotbah teologia, mengenai keselamatan. Dan kepada siapa, Yesus memberikannya, kepada para pemimpin. Jadi, pertentangan ini dibawakan, untuk membawa realita teologia, dan suatu ceramah kepada orang-orang Yahudi, kepada para pemimpin. Bagaimana reaksi para pemimpin Yahudi? Mereka sangat marah. Lalu Yesus menegaskan, bahwa dialah kebangkitan dan hidup, dengan berkata, Yohanes 5 ayat 25. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes 5 ayat 26 sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Anak manusia, adalah gelar, yang Anda bisa temui di dalam kitab Daniel. Daniel 7 ayat 13, Aku melihat seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Ini adalah adegan penghakiman, yang terjadi di sorga. Jadi dua gelar ini, anak Allah, dan anak manusia, adalah hal khusus bagi Kristus. Ya. Yohanes 5 ayat 28, Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Yohanes 5 ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, Yesus sedang memberi mereka suatu pelajaran teologia, dan ini sangat membuat marah orang-orang Saduki, yang tidak mempercayai kebangkitan. Jadi Yesus menunjukkan perkataannya kepada semua orang yang ada. Jadi, apakah kita sekarang ini, mempunyai agama yang serupa? Mereka mungkin tidak mempercayai kebangkitan, melainkan kepada reinkarnasi atau penjelmaan kembali. Ini merupakan teologia yang terbaik. Ini menceritakan posisi atau kedudukan anak. Ini menceritakan semua penghakiman sudah diserahkan kepada anak. Ini menceritakan bahwa kuasa kebangkitan, ada di dalam firman-Nya. Bahwa Kristus akan membangkitkan mereka di akhir zaman. Dan adanya dua macam kebangkitan. Di dalam pasal ini, tidak dijelaskan adanya pemisahan oleh masa 1000 tahun. Tetapi nanti di dalam kitab Wahyu, kita akan juga memahami hal itu. Nah, kalau kita membaca Yohanes 5 ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri,
maka kesaksianku itu tidak benar. Karena diperlukan lebih dari satu saksi. Nah, ini sangat penting. Yohanes 5 ayat 32, ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu, bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Yohanes 5 ayat 33, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Yohanes 5 ayat 34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes 5 ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Jadi, saksi itu hanya memberikan mukjizat yang dahsyat. Dia membawakan kesaksian atas dirinya sendiri kepada mereka, dan dia berkata, baiklah, kalian tidak mau menerima kesaksian aku, bahwa aku adalah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Aku adalah orang yang memiliki kuasa kebangkitan di tanganku. Karena Bapa dan aku adalah satu. Kami adalah Allah. Mereka mengakui Yesus telah mengatakan hal itu. Sekarang Yesus membawakan kesaksian Yohanes. Dan Yesus berkata, Yohanes menyaksikan akan hal-hal ini, seperti yang baru kita baca. Ketika Yohanes menyaksikan semua hal ini. Lalu dalam Yohanes 5 ayat 36, Yesus berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi di sini ada saksi yang lainnya. Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 ayat 38, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi, Martin, apa yang Yesus katakan adalah adanya sejumlah saksi yang menyaksikan kenyataan bahwa Yesus adalah seperti yang Yesus katakan. 1. Ketika Yesus berbicara mengenai dirinya sendiri. Yesus berkata, baiklah, saksi itu tidak benar, karena aku menyaksikan tentang diriku sendiri. Tetapi bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Kalian senang dengan terangnya yang sebentar saja. Dia menyaksikan hal yang tepat sama. Tetapi sekarang kalian tidak mempercayainya, karena kalian tidak ingin mempercayai aku. Lihatlah, anak domba Allah. Ya. Kemudian Yesus berkata, bagaimana dengan pekerjaan itu menjadi saksi, bahwa aku adalah seperti yang aku nyatakan. Pernahkah kalian melihat orang lumpuh, bangkit dan berjalan hanya karena perkataanku? Di hari Sabat dan menuduh aku sebagai pelanggar hukum, karena peristiwa itu. Sedangkan aku menunjukkan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Akulah pencipta, dan kalian menyucikan hari Sabat. Sebab aku berkata, akulah yang menciptakan langit dan bumi, hanya dalam waktu 6 hari. Tetapi kalian tidak mau mengakui aku sebagai Allah pencipta, ketika aku memberikan kehidupan kepada seseorang yang telah mati. Selama 38 tahun, dalam suatu pengertian. Dan Yesus berkata, Bapa juga menjadi saksi. Di mana Bapa memberikan kesaksian, di baptisan Yesus, ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Dan orang-orang mendengar suara itu. Jadi ada saksi dari sorga. Ada saksi di bumi. Yohanes Pembaptis. Pekerjaannya menyaksikan. Dan kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi ada 4 saksi. Yohanes Pembaptis bersaksi. Pekerjaan bersaksi, Bapa bersaksi. Dan kitab-kitab suci bersaksi. Jadi tidak ada keraguan mengenai topik ini. Jadi, Martin, sekarang kita telah meletakkan pekerjaan pondasi. Bagi pekabaran yang akan diberitakan kepada umat-umat Allah. Guna menyiapkan mereka bagi hujan akhir. Yang selaras dengan pekabaran kepada para murid-murid yang menerima hujan awal. Saya pikir, kita mesti beristirahat sejenak. Dan menyambungnya di kesempatan lain, dalam episode yang selanjutnya. Terima kasih. Bisakah Anda melayangkan doa, ya? Bapa Sorgawi, kekayaan dan keindahan Injil Yohanes. Yang memiliki 4 saksi besar ini, yang menyaksikan kebenaran ini. Yang bahkan belum memasukkan kesaksian dari para murid, di tahapan ini. Mempersiapkan panggung, untuk hal yang akan menimpa.
Kiranya kami boleh menyerap firman ini, dan membuatnya menjadi milik kami sendiri. Mempercayainya dengan sepenuh-penuh hati dan pikiran kami, karena kesaksiannya adalah benar, berdasarkan para saksi. Dan kiranya kami boleh siap, ketika waktunya tiba. Ketika pertentangan terakhir itu terjadi. Ini adalah doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan limpahnya mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk informasi lebih lanjut Clash of Minds. Semua ini tidak mungkin terlaksana, tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.